Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di part ke-54 untuk latihan soal. Langsung saja kita ke soalnya. Bahwa ini yang bukan langkah-langkah penemuan kembali arsip pada sistem abjad adalah A. Meneliti arsip yang diminta atau yang akan dicari dan ditemukan kodenya. B. Menuju tempat penyimpanan. C. Mengambil arsip yang diterima. D. Mengisi buku kas kecil. E. Mengisi bon peminjam. Ini yang betul adalah yang D. Ya. Jadi langkah-langkah penemuan kembali arsip itu pertama meneliti arsip yang diminta, dua menuju tempat penyimpanan, mengambil arsip yang diminta, kemudian mengisi bon peminjam. Next. Salah satu bentuk mitigasi untuk mencegah terjadinya kehilangan arsip akibat peminjaman yang tidak tertib, maka dapat menggunakan tools kartu indeks, kartu tunjuk silang, outslip, buku arsip, stiker file. Yang betul adalah outslip. Jadi outslip ini adalah slip pinjam, alat yang digunakan untuk mencatat ketika sebuah arsip atau berkas dipinjam dari arsip atau lemari arsip. Ini membantu dalam mengontrol peminjaman arsip sehingga arsip dapat dilacak dengan baik dan mencegah kehilangan. Ya. Nah, untuk outslip ini biasanya berisi informasi nama peminjam, tanggalnya, kemudian judul atau deskripsi arsip yang dipinjam. Oke. Nomor 3, salah satu fungsi khusus komunikasi organisasi adalah A. Membuat para karyawan memiliki kemampuan untuk menangani dan mengambil keputusan dalam suasana yang ambigu dan tidak pasti. Ini fungsi khusus komunikasi ya. Menyampaikan atau memberikan informasi kepada individu atau kelompok tentang bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan. Tidak ya. Tidak. Menjual gagasan, ide, fakta, pendapat juga tidak. Meningkatkan kemampuan para karyawan agar bisa belajar dari orang lain. Yang ini juga tidak ya. Menentukan bagaimana organisasi membagi pekerjaan atau siapa yang menjadi atasan dan siapa yang menjadi bawahan. Juga tidak. Jadi komunikasi organisasi itu membuat karyawan memiliki kemampuan menangani, mengambil keputusan dalam suasana yang tepat. Yaitu fungsi khusus. Nah, fungsi umumnya yang tadi B sampai E ya. Fungsi secara seluruh umum. Next. Tahapan apa saja yang harus dilakukan saat review rencana pemasaran dalam tahap perencanaan seperti saying. Analisis situasi, tujuan pemasaran, seleksi pasar, post monitoring, analisa internal, menentukan tujuan dari komunikasi, siapakah sumbernya, bentuk pesan dan media apa yang digunakan. Ya. Menentukan anggaran distribusi dan anggaran promosi. Penentuan tujuan, strategi dan juga strategi pesan dan medianya. Nah, ini review ya. Review rencana berarti adalah ke yang A. Harus analisis situasinya, tujuannya, seleksi pasar dan proses monitoringnya. Jadi tahap review ini langkah penting dalam mengkaji dan memastikan keefektifan rencana pemasaran suatu perusahaan ini. Tahapan ini dapat membantu perusahaan mengidentifikasi masalah, menetapkan tujuan, dan membuat perubahan yang diperlukan. Hal terakhir, berikut ini yang merupakan jenis advertising berdasarkan klasifikasinya adalah institusional, primary demand, brand, classified, dan sales. Berdasarkan klasifikasi berarti ada primary ya. Jadi ada primary demand, yaitu periklanan yang ditujukan untuk mempromosikan produk tanpa menonjolkan merek dari penjualannya. Ya, jadi hanya produk ya, mereknya tidak begitu ditonjolkan. Mungkin itu untuk latihan soal di part ke-54. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.